Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita berada di halaman 30, Al-Hadithu As-Sadisu, hadis yang ke-6, halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini rahimahullah. Kata beliau, al-hadithu as-sadisu, hadis yang ke-6, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga bayyinun, jelas. Dalam Islam itu mana yang halal itu jelas, mana yang haram itu jelas. Dan kata beliau, wa bainahuma, di antara keduanya, di tengah-tengah antara keduanya itu umur mushtabihatun, perkara-perkara yang remeng-remeng, samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui umur mustabihat, tidak mengetahui perkara yang remeng-remeng, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Berarti di sini hadis jelas, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, dan ada perkara yang remeng-remeng. Umurun mustabihat. Dan kata Nabi, banyak yang tidak tahu di sini, di umur mustabihat. Famanittaqa, ini solusinya. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri, faman, maka barang siapa ittaqa, yang menjaga diri, asyubuhati, terhadap yang syubhat, yang remeng-remeng, istabra'a li dinihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Agar kita selamat agama kita, agar kehormatan kita selamat, maka jaga diri dari perkara yang syubhat. Tapi sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terperosok ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia rentan terperosok kepada yang haram. Orang yang tidak menjaga diri dari perkara syubhat, rentan dia terperosok kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, bagaikan seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Ada tempat terlarang, kemudian kita menggembala kambing kita di sekitar itu, maka yushiku an yarta'afi, sangat dimungkinkan dia akan menggembala di tempat terlarang itu. Minimal gembalaannya, kambingnya menyodorkan kepalanya ke tempat terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah, dan sesungguhnya bagi setiap raja itu himan, dia memiliki tempat-tempat terlarang. Ala wa inna himallah, ketahuilah, dan sesungguhnya larangan-larangan Allah itu maharimuhu, apa yang diharamkannya oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpal darah itu saleh, salahal jasadu kulluhu, maka menjadi salehlah jasadnya seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak segumpal darah itu, apabila lacur segumpal darah itu, fasadal jasadu kulluh,
menjadi lacurlah jasadnya semuanya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah hiya segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun rahimahumullah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih kedua beliau. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sekarang kita lihat syarahnya. Kita lihat penjelasannya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, syarhul hadis. Penjelasan hadis di atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya itu umurun mustabihatun, perkara-perkara yang samar, la ya'lamuhunna, tidak ada yang tahu perkara yang samar itu, katsirun, kebanyakan minan nas, dari manusia. Makna sabda beliau ini, kata beliau, maknanya annal halal al-mahdha, sesungguhnya perkara yang halal semata, murni kehalalannya, itu bayyinun, jelas, lashtibaha fihi, tidak ada istibah, tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa kadzalika, dan demikian juga al-haramul mahdhu, perkara yang haramnya murni, itu adalah bayyinun lashtibaha fihi. Walakinna bainal amrayni, tetapi antara kedua perkara ini, antara yang halal yang mahd dengan yang haram yang mahd, di antara keduanya umurun, ada perkara-perkara tashtabihu, yang menjadi samar, ala kathirin minan nas, atas kebanyakan manusia. Samar hal hiya minal halal, dia samar apakah ini termasuk yang halal, minal haram, apakah termasuk yang haram, tersamarkan oleh terhadap sebagian manusia. Wa ammar rasikhuna fil ilmi, dan adapun orang-orang yang rasikh, orang yang kokoh fil ilmi, dalam keilmuannya, fala yashtabihu alaihim dalika, maka tidak ada kesamaran atas mereka perkara-perkara itu. Wa ya'lamuna, dan mereka para rasikhun itu mengetahui min ayyil qismaini, dari bagian mana di antara dua bagian ini. Jadi Pak, Bu, saudaraku semuanya, di hadapan kita ini ada perkara yang halal, ada perkara yang haram. Bagi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, selesai. Hanya ada yang halal, ada yang haram. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, hanya ada yang halal dan haram, keduanya jelas. Tetapi bagi sebagian orang yang bukan tergolong ar-rasikhuna fil ilmi, banyak perkara yang samar. Apakah ini halal, apakah ini haram, itu samar. Ini tidak terjadi bagi orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, tidak menimpa orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fa ammal halalul mahdhu, selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, maka adapun perkara yang halal semata, halal yang murni, fa mithlu akli thayyibati minaz zuru'i wath-thimari wa bahimatil an'am, seperti contohnya akli thayyibat, mengkonsumsi perkara-perkara yang thayyibat, yang baik-baik, minaz zuru', berupa hasil pertanian, wath-thimar, berupa hasil buah-buahan,
wa bahimatil an'am, binatang ternak, wa syurbil ashribatit thayyibah, seperti meminum minuman yang baik-baik, wa libasi ma yahtaju ilaih, dan memakai pakaian yang dibutuhkan, minal qutni wal kattan, seperti baju yang terbuat dari katun, awis suf atau bulu, awis sya'r atau bulu, awis sya'r, wa kan nikah, dan seperti nikah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Itu semua adalah halal mahal. Kita semua mengerti. Sedangkan wal haramul mahdud, perkara yang haram semata, haram murni, mithlu aklil maitati, seperti makan bangkai, wadami, dan meminum darah. Darah siapapun, mau darah kambing, mau darah rasul, ya. Kan ada orang tuh di video mengaku telah minum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Darah siapapun itu adalah haram mahal. Ya. Mithlu aklil maitati waddami wa lahmil khinzir, makan daging babi, wa syurbil khamri, dan meminum khamar, wa nikahil maharim, menikahi mahram, wa libasil hariri lirrijal, memakai pakaian dari sutra bagi kaum lelaki, ini haram mahal. Wa mithlu al-aksab al-muharramah, dan seperti usaha-usaha kasab yang haram, kariba, seperti riba, wal maisir, dan perjudian, wa thamani ma la yahillu bai'uhu, dan seperti memakan harga, hasil harga sesuatu yang tidak halal dijual. Antum dapat uang dari hasil menjual sesuatu yang haram dijual belikan, maka itu haram al-mahd. Wa akhdul amwal al-maghsubah, juga termasuk haram yang murni, mengambil harta hasil ghasab, bisa dikatin dengan mencurinya, ghasabin, atau dengan menggosoknya, atau tadlisin, atau dengan menipu, atau nahwi dzalika, atau yang semacam itu. Itulah contoh mana yang halal bayyin, mana yang haram bayyin. Wa ammal mushtabahu, adapun perkara yang samar bagi sebagian kebanyakan manusia, fa mithlu akli ba'di makhtulifa fi hillihi aw tahrimihi, seperti memakan sesuatu makanan yang masih diperselisihkan hukum halal atau haramnya. Maka ini adalah umur mustabihah, tapi ini tidak berlaku bagi ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh dalam keilmuannya. Terjadinya umur mustabihah atau umur mustabahah atau umur mustabihah itu terjadi menimpa kita, orang yang ilmunya cekak, orang yang ilmunya dangkal. Wa ammal mushtabahu, adapun perkara yang samar, fa mithlu akli ba'di makhtulifa fi hillihi aw tahrimihi, seperti mengkonsumsi sebagian perkara yang masih diperselisihkan halal atau haramnya. Imma minal a'yan, baik itu berupa zat, kal khayli, seperti kuda disembelih, ini halal apa haram, ulama berselisih pendapat. Wal bighal, seperti bighal, wal hamir, seperti keledai, wal dabbi, dan seperti kadal gurun, ya kadrun, ya.
wa syurbi mahtulifa fi tahrimihi minal anbidati, dan meminum apa yang diperselisihkan dalam keharamannya, minal anbidati, dari jus, allati yuskiru kathiruha, yang apabila dikonsumsi secara banyak akan memabukkan. Wala bisi makhtulifa fi ibahati labsihi, dan termasuk perkara yang mustabah, samar terhadap sebagian orang, adalah memakai pakaian yang diperselisihkan kebolehan memakainya, min juludis sibah, berupa memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, wa nahwiha, dan yang semacamnya. Wa imma minal mukasab al mukhtalaf fiha, wa imma minal mukasabi al mukhtalaf fiha, ada kalanya perkara yang mustabah, yang samar itu berupa kasab, usaha yang diperselisihkan. Kamasaili al-'inah, seperti masalah transaksi al-'inah, wat tawarruqi, dan transaksi at-tawarruq. Pernah dengar enggak? Al-'inah, al-bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah itu begini. Saya punya HP. Ya, saya punya HP. Saya jual ke antum. Ya. Saya jual ke antum dengan harga tertentu, seumpama 1 juta. Ya. Tapi diajalin dengan tempo, berarti utang. Saya jual ke Fatih, ini Fatih saya jual HP saya seharga 1 juta. Tapi ini hutang Fatihnya, bayar nanti 1 tahun ke depan. Ya. Kemudian Fatih dijual lagi ke saya kontan dengan harga 500. Ya. Itu namanya bai'ul 'inah. Yang diinginkan oleh Fatih apa? Uang 500, ya kan? Berarti dia masih punya hutang berapa? 500. Ya, itu namanya bai'ul 'inah. Ini termasuk contoh kasus bai'ul 'inah yang merupakan kesamaran bagi kebanyakan orang. Berarti yang diinginkan dari transaksi tadi bukan bendanya, karena dia tidak ingin benda, tapi yang dia inginkan apa? Hutang uang 500, bayarnya 1 juta. Jadi kan? Itu namanya bai'ul 'inah. Ini samar bagi kebanyakan orang. Ada lagi bai'ut tawarruqi. At-tawarruq pakai qaf, ya. Ta waw ra qaf. Bai'ut tawarruqi. Bai'ut tawarruq itu yakni dari akar katanya dari al-wariqah, ingin uang segar. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu saya beli barang, ya. Saya beli barang ngutang. Tadi saya beli barang ke Fatih, saya beli ini HP nih, atau saya hutangin HP ke Fatih. Harga 1 juta tapi ngutang. Ya. Kemudian Fatih dijual lagi ke orang lain dengan harga rendah, kontan. Kalau bai'ul 'inah, perbedaannya dengan bai'ul 'inah adalah muter-muter 2 orang itu saja. Kalau ini Fatih hutang ke saya HP 1 juta, kemudian dia jual ke orang lain nakdan, kontan dengan harga rendah, karena dia ingin uang segar, ingin uang cepat. Itu namanya bai'ut tawarruqi. Ingin wariqah, ingin duit dia. Apa hukumnya? Ini mustabahun, samar bagi kebanyakan manusia. Ya. Jadi itu contoh-contoh kasus mana al-halal al-mahad, mana al-haram al-mahad, mana contoh umur mustabihah.
Salah satu umur mustabiha adalah apa? Bai'ul 'inah dan bai'u at-tawarruqi. Ya. Ada contohnya, Fakti hutang HP ke saya harga 1 juta. Ya. Kemudian dia jual murah ke orang lain, kontan, karena yang dia inginkan bukan HP-nya, tapi dia ingin uang. Namanya bai'ut tawarruq. Bedanya kalau 'inah putar-putar dua orang itu. Ya. Kalau tawarruq, membeli utang dari seseorang, dia jual ke orang lain dengan kontan, dengan harga cepat. Yang penting jadi uang. Itu namanya bai'ut tawarruq. Dan ini termasuk umur mustabihat, samar hukumnya bagi kebanyakan orang. Wa nahwi dzalika, dan yang semacam itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hasilul amri, konklusinya, kesimpulannya, anna Allah Ta'ala anzala ala nabiyhi al-kitab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menurunkan kepada nabinya Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa bayyana fihi lil ummati, dan Allah menjelaskan di dalamnya untuk umat ini, menjelaskan ma yahtaju ilaihi, menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh umat min halalin wa haramin, dari penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa anzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Maka orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam terhadap Al-Quran, tidak ada yang mustabah baginya, tidak ada yang samar baginya. Qala Mujahid wa ghairuhu. Mujahid ini adalah seorang ulama besar, ahli tafsir dari kalangan kibar at-tabi'in, murid langsung daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, likulli syai'in umiru bihi aw nuhu anhu. Maksudnya adalah mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, kan itu sudah jelas semuanya ada di dalam Al-Quran. Wa wakkala bayana ma ushkila min at-tanzil ila Rasul, dan Allah memberikan kewenangan kepada Rasulnya untuk menjelaskan apa yang iskal, apa yang rumit, apa yang susah dari apa yang dikandung oleh Al-Quran. Penjelasannya diwenangkan, kewenangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran ini, untuk apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan untuk manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi atau tugas daripada Rasul adalah bayan ma ushkila minal Quran, menjelaskan apa yang iskal dari Al-Quran. Wa ma qubida sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahu wa li ummatihi ad-din, dan tidaklah Nabi diwafatkan, ya, tidaklah Nabi qubida diwafatkan hatta akmala, sampai Allah telah menyempurnakan baginya, wali ummatihi, dan bagi umatnya, ad-dina, agama ini. Walihada anzala alaihi bi'arafah qabla mautihi bimuddatin yasiratin. Oleh karena ini maka Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad di padang Arafah, di tanah Arafah, qabla mautihi, sebelum wafatnya Nabi, bimuddatin yasiran, rentang waktu yang sangat pendek. Menurunkan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku sempurnakan buat kalian atas kalian nikmatku, wa raditu, dan aku ridho lakum bagi kalian al-Islam, Islam ini dinan sebagai agama. Ini adalah ayat ini diwahyukan kepada Rasul, diturunkan kepada Rasul 3 bulan sebelum Rasul wafat, sebagai pengumuman akan telah sempurnanya agama ini, sekaligus pengumuman akan dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 bulan sebelum Rasul wafat ayat ini turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho bagi kalian al-Islam ini sebagai agama. Terhadap ayat ini, saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum, terhadap ayat ini ada beberapa pertanyaan kritis. Bahwa pertanyaannya adalah, apakah para sahabat yang meninggal sebelum turun ayat ini menjelaskan apa? Bahwa agama Islam ini telah sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat Rasul yang mulia yang wafat sebelum turun ayat ini, apakah mereka wafat di atas agama yang kurang, agama yang tidak lengkap, sehingga itu menjadi aib karena sesuatu yang kurang itu adalah aib? Itu pertanyaan yang mungkin tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita. Khadijah, ibunda kita, sosok yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap dakwah ini, dan dipuji-puji oleh Rasul bahkan setelah kewafatannya, sampai mengundang kecemburuan Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha. Apakah beliau meninggal di atas agama yang kurang, yang tidak sempurna? Hamzah, paman Rasulullah, ya, Hamzah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mati di medan peperangan di tangan Wahsy. Antum tahu Wahsy setelah Fathu Makkah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Berarti apakah kemudian keislaman Wahsy lebih sempurna daripada keislaman Hamzah radhiyallahu anha? Padahal Wahsy itu, ya, sang pembunuh Hamzah, dia masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah Rasul kembali menguasai Makkah. Ketika Wahsy datang menghadap kepada Rasul untuk menyatakan keislamannya, apa kata Rasul? Anta Wahsy? Dijawab, na'am ya Rasulullah. Ente Wahsy? Betul wahai Rasul. Ente yang membunuh Hamzah paman saya? Betul wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasul? Hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni? Wahsy, bisa enggak ente sembunyikan wajah ente dari saya? Rasul masih kecewa. Tetapi keislamannya diterima. Keislamannya diterima oleh Allah dan Rasul. Tapi pertanyaannya, apakah Wahsy radhiyallahu anhu yang bahkan dia mengatakan, sebelum aku Islam, aku telah membunuh seburuk-buruk manusia. Sebelum aku Islam, aku telah membunuh sebaik-baik manusia di hadapan Rasulullah. Dan setelah aku Islam, membunuh seburuk-buruk manusia di hadapan Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, dialah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Pertanyaannya, berarti Wahsy itu meninggalnya bahkan
setelah Rasulullah, yang berarti setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka pertanyaannya adalah, apakah dia lebih sempurna keislamannya ketimbang orang-orang yang dahulu sebelum turunnya ayat ini? Ini mungkin pertanyaan yang tidak pernah terbersit di dalam sebagian kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, dan beliau menjelaskan pertanyaan ini. Jawabannya kata beliau bahwa para ashabu Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, yang wafat sebelum turun ayat al-yawma akmaltu lakum, itu adalah mereka meninggal di atas agama yang sempurna pada hari ini. Jadi sebelum turun ayat ini, maka Islam telah sempurna pada hari itu. Tetapi setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka kesempurnaannya adalah ila yaumil qiyamah. Maka kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa Islam itu sebelum turun ayat ini adalah kesempurnaannya terbatas pada hari itu. Sehingga para sahabat yang wafat sebelum turun ayat ini, mereka tetap telah wafat di atas agama yang sempurna, tetapi kesempurnaannya terbatas pada hari itu. Sedangkan setelah turun ayat ini, maka kesempurnaan Islam itu adalah kamalun ila yaumil qiyamah, kesempurnaan yang abadi sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fala yuqalu anna man mata min as-sahabah qabla nuzul hadhihi al-ayah mata ala dinin naqis. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya para sahabat yang wafat sebelum turun ayat ini mereka mati di atas agama yang tidak sempurna. Tidak boleh kita katakan itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka itu jawaban beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan ad-dinu al-islami kamilun abadan. Agama Islam itu yang dibawa oleh Rasul itu adalah agama yang sempurna abadan, selamanya, semenjak wahyu pertama diturunkan. Illa anna qabla nuzuli hadhihi al-ayah kamalun ila zamanin makhsus, kecuali bahwasanya kesempurnaan Islam sebelum turun ayat ini al-yawma akmaltu lakum adalah kesempurnaan yang khusus terbatas pada hari itu. Sedangkan wa ba'da nuzuli hadhihi al-ayah, setelah sempurnanya, setelah turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum ini, maka kamalun ila yaumil qiyamah, kesempurnaan Islam itu adalah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah apa bedanya antara akmala al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan wa atmamtu. Kalimat kamal atau ikmal dengan kalimat itmam sama-sama terjemahannya adalah sempurna. Apa bedanya? Sehingga kemudian di sini Allah membedakan ketika agama itu dan al-yawma akmaltu, bukan atmamtu. Tapi giliran tentang nikmat Allah mengatakan dalam firman yang mulia, wa atmamtu alaikum ni'mati. Mal farqu baina al-ikmal wal itmam? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan depan insyaallah, dan seterusnya kita tuntaskan pembahasan ini insyaallah, agar kita
sampai kepada satu panduan di mana bagaimana menjaga ketakwaan. Hadis ini sangat detail syarahnya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bagaimana kita menjaga berada pada koridor ketakwaan. Karena di hadapan kita ada halal yang jelas, haram yang jelas, kemudian ada di hadapan kita juga umur mustabihat, perkara yang samar. Karena kita bukan rasikhun fil ilmi, kita bukan orang yang kokoh dalam keilmuan. Maka bagaimana kita sebagai orang yang terbatas dalam keilmuan tetap berada pada koridor ketakwaan. Maka di halaman-halaman berikutnya, subhanallah, kita akan menemukan bongkahan-bongkahan kalimat mutiara yang akan membimbing kita tetap di atas koridor ketakwaan, insyaallah. Demikian, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.